Kalimantan merupakan pulau di Indonesia yang kini sedang mendapatkan perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo. Ahmad beralasan Jokowi menaruh asa yang besar kepada Pulau Borneo tersebut. Sebab Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tak cuma soal pemindahan ibu kota negara, Jokowi juga amat memperhatikan Pulau Kalimantan lantaran pulau tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia. Tak ayal, ihwal perbatasan ini kadang bisa menjadi sengketa antar kedua negara. Presiden Jokowi menyadari pemerataan pembangunan menjadi kunci penting. Tujuannya untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Saya Jasriyadi, saya berasal dari kawasan Danau Sentarum, Dusun Baturawan Semangit, Kabupaten Kapuas Hulu. Aktivitas pekerjaan petani madu hutan organik. Kita jual sih biasa ke Pontianak ada juga, ke Badau ada juga, perbatasan lah intinya. Waktu dulu kan sebelum jalan bagus, kita ke Badau itu mau 2 hari baru nyampai, itu pun kalau nyampai. Karena banyak yang lubang, jalan lumpur, harus nginap di jalan. Kita pun bawa bekal di jalan, supaya tidak kelaparan di jalan. Tapi dengan sekarang seperti ini jalan, sudah bagus, dia itu bisa balik PP. Biaya itu bisa berkurang lah seperti sekarang. Jadi, amat wajar jika Presiden Jokowi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun banyak infrastruktur di Kalimantan. Tentu, wilayah perbatasan menjadi salah satu lokasi vital pembangunan infrastruktur. Salah satunya, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara atau PLBN. Sungguh terasa kini banyak PLBN di Kalimantan berdiri megah dan membanggakan. Ini adalah PLBN Nangga Badau. Pos ini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada Maret 2017, Presiden Jokowi meresmikan PLBN Nangga Badau. Kementerian PUPR menghabiskan dana sebanyak 153 miliar rupiah untuk membangun kembali pos tersebut. PLBN Nangga Badau merupakan pos lintas negara ketiga setelah PLBN Entikong di Sangau dan PLBN Aruk di Sambas. Kota Kabupaten Kapuas Hulu butuh waktu 4 jam ke PLBN Nangga Badau. Dulu waktu tempuhnya lebih dari 4 jam, namun dengan jalan yang mulus, lebar dan banyak papan petunjuk, kini tak perlu waktu yang lama mencapai PLBN Nangga Badau. Bosan berkendara selama 4 jam, jangan khawatir. Pemandangan menuju PLBN Nangga Badau cukup indah. Hutan, bukit, hingga danau sentrum bakal memanjakan mata. Hamparan rumah adat Dayak Kalimantan Barat bernama Rumah Adat Bentang menjadi bagian pemandangan. Nama saya Stepano Gimun, usia saya ada 42 tahun. Saya suku Iban, Dayak Iban, Kalimantan Barat. Kerjanya petani padi. Sudah belasan tahun lah jalan di sini, masih rusak dulu. Kalau dulu susah bawa motornya,
paksa jalan kaki, karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur. Nggak bisa dipakai sebenarnya. Kalau lumpurnya sedalam segini dulu. Kalau tempat ya dalam enggak segini. Nah, dulu kan cepat jam 6 dari rumah. Sekarang itu masih 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, paling setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus seperti ini, ladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah. Kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunda mandir pun sudah senang. Kalau di sini hampir 20% lah yang punya sepeda motor, karena kita sekarang kan ada jalan bagus gitu. Jadi dia itu mungkin macam orang yang baru-baru pegang motor, dia kan, jalan ini bagus, saya mau beli gitu. Kalau angkutan umum itu ada sih ada, cuma itu kalau lihat lubang itu banyak, dia enggak mau. Bahkan mau sewa mobil ini, saya bayar 1 juta, enggak mau dia tuh. Tapi kalau kondisi jalan seperti sekarang ini, jangan ke 1 juta, berebut orang nih. 300 ya Pak, enggak saya ikut dia lah, 200 saja ikut saya kepada, enggak apa-apa, ganti minyak aja. Dengan kondisi jalan seperti ini. Sekarang jalannya udah agak mulus, licin gitu. Mungkin kalau bisa sih harus dijaga dengan rapi lah, jaga keamanannya yang pasti. Kebersihannya juga harus dijaga biar awet dan juga anak cucunya kita biar merasakan. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Rise Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teraskita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, @88 Avenue,
Fasaka Denpasar. Teras Kita Hotel Makassar. Dan Teras Kita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga memang tak bisa dipandang remeh. Indonesia adalah negara kepulauan, jadi wajar jika begitu banyak wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di kawasan Indonesia Timur, misalnya di Nusa Tenggara Timur, terdapat wilayah yang berbatasan langsung dengan Timur Leste. Di provinsi ini ada 3 pos lintas batas negara atau PLBN. PLBN Terpadu Monta Ain berada di Kabupaten Belu, PLBN Montamasin terletak di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini terdapat di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara. PLBN Monta Ain dibangun pada 2015, lahannya seluas 8 hektar. Dana yang dihabiskan membangun PLBN ini sebesar 82 miliar rupiah. PLBN Monta Ain mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Belu, sementara untuk ornamen atap dan pemeriksaan kendaraan pribadi mengambil corak tenun setempat. Pembangunannya menggunakan batu bata merah. Arsitekturnya, PLBN Montamasin mengadopsi rumah adat masyarakat Belu dan rumah adat Mabur di NTT, sedangkan atap bangunan mengambil corak tenun setempat. Sama seperti 2 PLBN lainnya, PLBN Wini dimulai sejak 2015. Konsep PLBN Wini menggunakan bentuk lopo, yakni rumah tradisional khas Kabupaten Timur Tengah Utara. PLBN Wini menggunakan material lokal daerah sekaligus menerapkan konstruksi hijau. Pada dasarnya, ketiga PLBN di NTT terdiri dari bangunan utama, bangunan pencucian mobil, bangunan jembatan timbang, bangunan pemindai kendaraan, lalu ada pula bangunan pemeriksaan kargo kedatangan, bangunan pemeriksaan terpadu kendaraan, pemeriksaan kargo keberangkatan, dan bangunan utilitas. Tentu saja bangunan pos lintas batas negara nan megah dan cantik ini dapat meningkatkan citra pemerintah Indonesia di mata negara tetangga. Pun pembangunan ini menjadi upaya meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di perbatasan yang selama ini tertinggal. Dibangunnya PLBN ini berikan sesuatu manfaat yang besar untuk masyarakat yang pelintas batas. Dampaknya untuk menghindari, mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan kedua negara ini. Artinya kita prinsipnya bahwa ya dia masuk sesuai dengan ya, aturan yang ada. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niagas hingga Pulau Rote. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai 5 pulau besar dan lebih dari 17.000 pulau kecil. Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara. Salah satunya adalah Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Wilayah perbatasan ini tentu tak bisa dibiarkan begitu saja, tanpa sentuhan pembangunan.
Wilayah perbatasan akan menjadi tolak ukur citra Indonesia di mata negara tetangga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah khusus bagi warga Papua yang berpenghasilan rendah dan tinggal di perbatasan. Sekau menjadi salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Daerah ini terletak di distrik Muara Tami, jaraknya 60 km dari kota Jayapura. Sekau berada di dataran tinggi timur kota Jayapura. Di Sekaulah pemerintah Indonesia membangun satu-satunya pos lintas batas negara terpadu di Pulau Papua. Dengan lokasi seperti itulah, pemerintah Indonesia memutuskan membangun 50 unit rumah di Desa Sekau. Sebanyak 27 unit rumah berada di kawasan perbatasan yang berjarak sekitar 2 km dari PLBN, sedangkan 23 unit lagi tersebar di sekitar wilayah menuju PLBN. Rumah ini diperuntukkan bagi warga Papua dan para pelintas batas yang bekerja dan berkebun di Papua Nugini. Rumah khusus bertipe 36 ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Sarananya cukup memadai, tersedia jalan lingkungan, air bersih, listrik, sanitasi, dan drainase. My name is Bernard C.A. I'm 62 years old. We have 2 boys and 6 girls in the family. I am the elder of the family, the firstborn of the family, C.A. family. Well, I'm happy because I'm living, first thing is that I'm living on my own land. I have land here, I live. And I'm living in a house that is not built by my own hands, but by the government of this nation in Indonesia, Papua. I'm very happy that government of Indonesia is a government that provides service. I see along the border, you see road going up all the way to the border. Government is trying to help these people to come out, develop their living. And I must say, the government of Indonesia is one of those countries that's the best out of many countries I know. Pemerintah membangun rumah khusus ini sejak 2015. Bangunannya terbuat dari konstruksi kayu. Pondasinya disebut umpak, yakni pondasi yang diletakkan di atas tanah padat dan keras. Umpak juga ditopang dengan pondasi batu kali. Bangunan rumah di atas diyakini akan tahan terhadap gempa. Jika Desa Sekau berada di perbatasan Papua dan Papua Nugini, lain halnya dengan Desa Aceh. Desa ini adalah sebuah pulau di tengah Danau Sentani. Kesenian asli Aceh sudah diwariskan turun-menurun. Kini kesenian Aceh sudah dikenal sampai mancanegara. Sejak 2015, Kementerian PUPR membangun 25 unit rumah di Desa Aceh Besar.
Bangunannya mirip dengan rumah di desa Scout. Selain itu, dibangun juga sarana MCK bagi warga Asai Besar dan Sentani Timur. Nama Ibu Cynthia Ohe, 37 tahun. Kerjaan Ibu biasa buat kerajinan tangan. Mau dapat bantuan rumah, maunya seragam tuh semua. Jadi rumah yang lama dibongkar, bangun rumah yang ini, terus nanti kita rehab lagi. Rasa senang, walaupun rumahnya sederhana, kecil, tapi nyaman untuk kita tinggal. Di wilayah Papua, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Asmat. Pada 2016, pemerintah sudah membangun 114 unit rumah sehat di Kampung Amanamkai, Kampung Yuru, dan Distrik Agats. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 19,9 miliar rupiah. Di Kampung Yuru ini kini sudah berdiri 50 unit rumah, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, sarana transportasi, dan jembatan. Pembangunan rumah khusus ini dimaksudkan agar warga terpencil di Kampung Yuru bisa hidup lebih tenang dan menetap. Pemerintah membangun rumah khusus juga untuk pemuka agama, tokoh adat, masyarakat yang terimbas konflik, dan mantan anggota organisasi Papua Merdeka. Selain itu, rumah khusus juga diperuntukkan bagi petugas di perbatasan, seperti tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di Kampung Kehiran, Distrik Sentani Kota, Kementerian PUPR membangun 50 unit rumah khusus. Dalam rumah ini saya bersama istri ada 2 anak. Pada waktu itu kan di waktu Irian Jaya, pemukiman yang pertama itu di daerah ini, kampung ini, Kehiran. Bapak, anak, sampai cucu pun dalam satu rumah. Setelah itu ada bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Akhirnya yang tadinya berapa keluarga dalam satu rumah itu, jadi itu langsung pindah. Yang kawin harus pindah, jangan bersama-sama dengan orang tua. Setelah kami masuk dalam rumah perumahan ini, jaringan listrik lancar, terus air lancar. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu. Semua pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan ini memang sesuai dengan janji Presiden Jokowi membangun negeri dari wilayah pinggir. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia, tak cuma di daerah perkotaan, tapi juga di daerah wilayah Nusantara. Kulit keriting rambut aku Papua.